Tampak sana nih mau dikasih kalseplang enggak? Kaseplang nanti Ditutup itu nanti lihat konstruksinya aviari ini sudah berdiri sih Thomas. Jadi intinya ben sing romae sing jeglong sing tinggi itu ndak ketok aneh mencungul gitu loh. Terus itu nanti anu. Oke, selamat sore. Halo teman-teman semua. Kita ada di kota tercinta Semarang ya. Bersama dengan Aan. Ini ada satu buah proyek yang sangat menarik teman-teman. Jadi nanti di satu proyek ini kita nanti akan ngobrol dengan Aan juga, tim leadernya dan yang mengerjakan proyek ini. Satu aviari, kedua kolam dengan landscape dan air terjun natural, ketiga taman landscape tema natural juga, terus kemudian gazebo kecil ya. Gazebo kecil. Dan ini baru berjalan berapa hari Mas? 3 hari. 3 harian customer sudah minta kita untuk setting nanti dry garden di depan taman rumahnya juga tuh. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dari sisi aviari dulu. Jadi intinya beliau ini tuh suka burung kicau, Mas Aan. Kicau. Kicau itu menikmatin kicauannya, dia nanti bisa interaksi. Jadi nanti foto awalnya waktu ini masih banyak pohon, ada pohon mangga yang kita hilangkan juga. Nanti ada beberapa pohon yang kita juga harus hilangkan. Sekali lagi tujuannya untuk supaya estetiknya satu area ini jadi beda, jadi keren lah seperti itu. Nah, hanya satu pohon mangga ini yang kita pertahankan dan kita kasih jarak 1,5 meter ya dari kolam supaya akarnya ini dalam jangka waktu panjangnya ini tidak berbahaya. Nah, kolam ini juga teman-teman kalau lihat seperti ini masih kita membentuk dinding kerja, bentuknya dinding kerja. kerjanya, lantai kerja ini belum konstruksi utama. Nanti masih ada begesting dengan triplek, kemudian dengan cor juga seperti itu. Nah, aviari ini kemarin kita finalnya tinggi berapa ya Mas ya? 4 meter total. 4 meter, cukup lumayan. Jadi lebih tinggi dari aviari yang ada di fasilitas place ya? Ya. Oke, kemudian lebarnya? Lebarnya ini 5 meter, jadi 5 meter kali 4 meter. Dan kebetulan kan kita juga habis finish bikin aviari yang gede banget tuh, yang 12 meter, yang 440 meter persegi di Bali. Ya, nah ini versi kecilnya. Nah, sekali lagi teman-teman ya, jadi luas area, besarnya, tingginya itu sangat mempengaruhi untuk setting finishing dan finalnya. Jadi kita nggak bisa samain rata bahwa yang project besar, yang mega aviari dengan aviari yang ini sebetulnya masuk medium Mas, masih bisa sih ya, 5x4 ya, cukup tinggi juga. 5, 4, 3 ya, dan itu nanti kita pasti seperti biasa karakternya Blast, bukan aviari yang cuman sekedar kotak, bukan aviari yang cuman monoton hanya seperti sangkar burung di kerangkeng gitu ya. Nah, kita akan bikin habitat dan ekosistem yang cantik di dalam aviari ini dengan versi ukuran sekian. Medium. Nah, ini salah satu poin juga teman-teman ya. Jadi mungkin kalau selama ini customer ataupun Blast people atau mungkin penonton-penonton Blast channel yang baru, mungkin Blast sangat kuatnya di kolam koi, terutama natural dan filtrasinya dengan spek yang standarnya kita. Nah, sekadar informasi, kita ini sudah pengembangan cukup lama, 2 tahun terakhir ini. Betul. Jadi kita juga bisa mengerjakan aviari, kolam renang, taman, ya kan, mega tank, ya kan. Betul. Bahkan kita sekarang sedang proses, tapi ini saya belum berani untuk kerja di project, artefak dinding. Nah, jadi artefak dinding nanti kita juga akan pengembangan, kita lagi bentuk timnya, kita lagi set untuk tema-tema dan konsepnya. Jadi dinding-dinding contoh nih Aan, misalkan ada customer yang kolamnya sudah ada atau apa, cuman kepengen bikin taman dan dinding artefak nanti dengan dikasih pencahayaan, lampu mus, batunya batu alam dan lain-lain, itu kita juga bisa. Ya, nanti kita akan ke sana. Nah, itulah teman-teman, intinya kita kepengen selalu memberikan yang terbaik buat customer, sehingga di satu project ini customer kalau nggak cuman kolam, mau taman, mau aviari, mau landscape, mau dry garden, mau bahkan kolam renang, mega tank di Pekalongan itu juga nanti komplit ya. Komplit. Ada jacuzzi juga, kita bisa buat juga ya, jacuzzi Jepang dengan air hangat. Intinya semoga dengan pengembangan konsep tema dari Blast ini, baik customer terutama yang membutuhkan untuk membuat kolam dan lain-lain seputar outdoor lah intinya Mas. Itu kita bisa melayani dengan sebaik-baiknya seperti itu. Oke, nah Mas Aan, untuk aviari mau ada tambahan atau mungkin ada kendala nggak? Kalau aviari untuk saat ini belum ada kendala sih. Nggak, besi apa juga udah mulai dianu ya, nanti videonya sinematiknya tolong ditampilin. Oke, sekarang kita bahas ke kolam. Nah, kolam ini nggak terlalu besar ya teman-teman. Nah, ini saya cerita sedikit An. Memang waktu awal itu saya
sodorin RAB sempat yang spek kolamnya agak kolam gede. standar kita. Terus kemudian filtrasinya double, under gravel plus konvensional. Kemudian estetik landscape-nya, batu-batuannya saya tawarin yang premium dulu. Nah, memang akhirnya dengan budget yang awal ada itu customer keberatan. Karena pikirnya customer nanti bisa jadi gazebo, bisa jadi taman dry garden yang di depan rumah. Jadi sekali lagi teman-teman, dengan Blaze itu justru lebih enaknya kita bisa konsultasi, diskusi. Betul, kita bisa diskusi menyesuaikan dengan budget, asal dengan catatan Mas Aan, tidak terlalu low budget. Karena semuanya ini kan untuk memberikan karya, hasil, spek filter yang bagus, spek kolam yang bagus, spek aviari yang bagus, ada minimal budgetnya juga. Dan itu kita cantumkan detail. Jadi teman-teman kalau yang awal nanya, pasti kita kasih RAB secara simpel dulu. Oh, sekian meter persegi, ininya sekian meter, nominalnya sekian. Nah, karena kita kenapa buatin detail-detail apa segala macam, habis itu jadi ninja. Tahu nggak ninja? Apa itu kok? Hilang. Nah, nanyanya detail banget, ribet banget. Kita suruh bikin penawaran dari A sampai B, bahkan suruh bikin resmi dengan rincian detail apa, habis dikasih hilang. Nah, saya nggak maunya kenapa? Karena takutnya kita hanya untuk dibuat banding-bandingan. Itu saya juga nggak mau. Jadi biasanya RAB simpel dulu. Kalau sudah fix dan ada kecocokan dan dekat, kita baru bikinkan detailnya seperti itu. Ya, kemudian bentuknya kolamnya ini nanti angka 8 ya, angka 8 kecil. Pinat. Ya agak-agak pinat lah ya, filternya yang di sini. Filter berarti nanti agak lebih rendah dari kolam ya, Mas Aan ya. Nah, filternya ini nanti akan dibuat decking kayunya ini menyatu ke gazebo. Nanti rencananya seperti itu. Nah, sisanya ini nanti rencana kita kasih untuk taman. Tamannya itu juga nggak usah terlalu yang kompleks, nggak usah yang terlalu ruwet-ruwet. Intinya bisa matching, mendukung kolam, mendukung gazebo, dan mendukung aviari, seperti itu. Kalau customer sih kemarin ada masukan yang penting nggak gersang. Nggak gersang, oke. Tapi harus dipikirin juga, jangan sampai yang perawatannya sulit. Susah ya. Contoh lihat tuh yang di fasilitas Blaze, full rumput gajah mini sama full Jepang semua. Pas kemarau puajang, gersang semua. Nanti kalau pas musim hujan, nggak motonginya telat, liarnya, lebatnya, waduh capek-capek. Makanya kalau saya boleh flashback ya, saya pengen bikin dry garden semua dengan rumput-rumput sedikit, malah itu lebih bagus. Nanti kita akan settingkan. Nah, jadi teman-teman, Blaze ini salah satu kita mungkin kalau ada yang nanya kenapa bisa pengembangan A, B, C, dan terus pengembangan terus, karena kita berani trial juga di markas Blaze itu. Kita melakukan inovasi itu cukup banyak juga ya. Bahkan nanti ada satu video yang kita inovasi kolam renang yang tema berbeda, under gravel kita hancurin, ya kan, kolam terpal kita upgrade. Ya kan. Nah, banyak lah ya. Memang belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, dan yang pasti ada uang belajar cukup lumayan juga. Tapi tujuannya sekali lagi supaya kita bisa membuat sebuah karya-karya yang terus berkembang dan untuk memaksimalkan untuk kepuasan customer, seperti itu. Yuk kita sekarang area ini tuh berapa ya Mas Aan ya? Panjang lebar totalnya. Luasnya ini kurang tahu sih kok Ade. Kalau kita ngomong lebarnya ini aja. Lebarnya 5. Ini 5, panjangnya ini 5. Lebar 5. Kepanjang ke sini mungkin bisa sampai 20 lebih nih. Lebih ini 20. Ya, anggap areanya 100 meter persegi lah ya, mungkin ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang di Bali, yang di Denpasar ini seperempatnya. Wah, perbandingannya aja, seperempatnya aja. Iya toh, 440 kok yang di Denpasar itu ya. Ngeri. Nanti ini sudah masuk tahap aviari pasang ram final, mungkin rencana minggu depan kita udah mau running final. Wah, itu keren tuh, nanti ikan koi masuk, burung-burung masuk. Wah, itu ya sabarlah, yang penting teman-teman kita pasti akan update terus. Nah, ini yang sebelah taman beliau, tempat untuk parkir carport. Ya, intinya kita akan setting satu area ini akan menjadi cantik sekali lah, seperti itu ya Mas Aan ya. Oke, sampai sekarang nggak ada kendala ya Mas Aan ya? Aman ya? Saat ini ya. Oke, nah ini Semarang ini puji Tuhan Mas Aan, untuk di tahun ini project ke-8. 8 Semarang ya? Untuk Semarang aja ya. Kalau untuk total semuanya yang sudah kita selesaikan ada 30 project. Wah, ya kan, untuk tahun ini puji Tuhan. Sejarah Blaze ini paling besar dan paling banyak juga, tapi ya saya bersyukur karena Aan, Anam, kemudian Santo, kemudian ada Edi, itu sudah ibaratnya menduplikasi apa yang ada di kepala saya, dan ada yang intinya mereka ini bisa menggantikan saya di lokasi terbantu banget. Makanya sekarang saya agak putihan. Saya yang hiteman. Anam, Aan, Santo apa mulai hitam-hitam ya, tapi ya memang kalau enggak gitu Mas Aan. Ya betul Pak. Tenaga waktu saya juga nggak nututin gitu loh. Saya juga pengennya bisa membelah diri jadi 4 jadi 5, tapi ya satu-satunya jalan adalah saya menduplikasi apa yang ada di konsep, di pikiran apa kita samakan, tapi
Aan, Anam, Santo, Edi, top lah. Ya ini Noval juga regenerasi berikutnya ya untuk masalah finishing nanti dia ya. Finishing untuk landscape tamannya nanti Noval, Odin sama tim yang baru. Nah, teman-teman juga jangan khawatir. Mereka masih baru belajar loh. Tetap kita akan awasin dan kita akan arahkan. Intinya standar hasilnya juga harus mengikuti standar yang sudah kita targetkan seperti itu. Mungkin cukup ya? Cukup ya. Nanti kita vlog selanjutnya kalau udah aviari berdiri kolam udah kelihatan, mungkin landscape apa sudah kelihatan, sama mungkin nanti kita buat yang terpisah untuk edukasi yang taman. Nih tamannya berantakan sekali ini. Ya. Dan ini, ini makanya kan ada yang mati, ada yang rontok, ada yang rumput liar, ada yang bolong-bolong tanahnya. Makanya itu yang saya bilang Mas, kalau taman-taman yang asri-asri begini itu kalau nggak ada yang ngerawat maintain rutin, pasti ya jadi kayak begini. Terbengkalai gitu. Malah kayak udah. Ya nanti kita kan rubah lah. Rumput apa ya, rumput ini liar sebetulnya bukan rumput, ini rumputnya tadinya kayaknya gajah mini. Gajah mini ya. Tapi ini sudah jadi gajah liar. ini kalau ini krokot Mas. Iya, ini krokot. Kemarin tuh saya sempat nanya, krokot ini sebetulnya saya lihat kan juga tapi bagus. Kalau rapat bagus kayak karpet. Cuman kayaknya kalau diinjak begini agak nggak tahan deh Mas. Iya. Ini nggak boleh diinjak nih, kalau diinjak sama kurang air mati juga. Ya tapi ini nantilah kita pikirkan belakangan, kita fokus ke sana dulu. Ya. Sama itu ya Mas, yang satu jendela yang ya, jendela itu bisa agak ke pojok. rumah, jadi lihat akses ke customer sini. itu kalau misalkan lagi santai di belakang, dia bisa juga lihat. Bisa lihat nonton dari burung, jendela. ya. Mungkin di area agak ke sini biar kolam sama air terjunnya kan. Kalau customer sih mintanya di dalam aviari kok di area lingkungan aviari. Berarti ini di sini. Cuman jadi, nanti kasih pengertian kalau letaknya di sini yang bisa ketonton cuman air terjun sedikit sama jadi dia aviari. Pengennya kayak misalkan dari sana itu ngasih makan. Gitu. Dari dalam situ. Ya, oke. Ya nantilah itu gampang sih, tinggal kita ambil cari jendela, pusen sama jangan lupa nanti ini juga diambil Mas. Ya, ini nanti diambil. Oke teman-teman, terima kasih sekali. Saya Aan dan Noval mau pamit. Ya ini sebentar lagi juga udah mau azan. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye.